faktur pesanan ini untuk apa dan gimana caranya konfirmasi pesanan di Lazada yang berstatus pengirimannya itu JNE Cashless Print AWB. Nah, biar teman-teman tahu, yuk langsung saja simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di channel ini kalian akan menemukan beberapa video yang membahas seputar tips dan trik juga tutorial. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi seputar Lazada, teman-teman ya. Nah, di sini hanya berbagi tips dasar saja gimana caranya konfirmasi pesanan di Lazada. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat mudah dan gampang banget buat teman-teman yang sudah paham jualan di Lazada. Tapi ini sangat sulit dimengerti buat yang baru aja mulai berjualan di Lazada. Kenapa sulit dimengerti? Karena ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan konfirmasi pesanan di marketplace lainnya, seperti di Shopee, di Tokopedia, ya. Nah, seperti apa teman-teman ya perbedaannya? Di sini saya akan buat gambaran yang sederhana ya. Nih, contohnya ya. Contohnya di sini itu adalah pesanan di Shopee, teman-teman ya. Di Shopee itu ketika ada pesanan, maka statusnya itu di sininya itu langsung atur pengiriman ya, atur pengiriman. Ini cashless kan biasanya, pengiriman, dan rata-rata di marketplace itu udah cashless semua ya. Terus selain konfirmasi pesanan, di sini tuh ada nih, kalau misalkan udah ada pesanan, itu ada atur pengiriman kan, atur pengiriman juga. Terus di bagian sininya itu antar ke counter biasanya ya teman-teman, ke counter biasanya, atau di apa sih, dijemput ya, dijemput teman-teman ya, dijemput. Nah, di Shopee seperti ini, dan di Tokopedia juga sama ya, sama seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, sama teman-teman. Jadi pengirimannya itu atau pengiriman antar ke counter. Setelah itu ketika si barangnya sudah diantar ya, contohnya oleh si supplier, kalau misalkan kita sebagai dropship, maka akan berubah tuh status pengiriman yang tadinya diproses bakalan langsung dikirim ya, statusnya itu bakalan pindah secara otomatis. Nah, apa sih perbedaan dari kedua marketplace ini? Di Lazada ada yang namanya itu faktur teman-teman ya, faktur pesanan. Nah, di sini tuh ada yang namanya itu faktur pesanan. Nah, ini tuh sebenarnya patut diisi ya, kalau misalkan nggak diisi kan nggak bisa dikonfirmasi. Nah, kita langsung saja praktek teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan sudah ada satu pesanan yang berstatus COD ya, bayar di tempat teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja klik siap paket dan cetak. Nah, kita siap klik seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nomor fakturnya, produknya ya, produk yang dibelinya. Di sini total itemnya itu satu, produknya itu satu, kita masukkan satu. Kalau misalkan total itemnya dua, kita masukkan dua. Gak perlu masukkan nomor invoice juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena saya pernah memasukkan sesuai dengan item yang si bayar beli, itu nggak jadi masalah ketika dalam pengirimannya. Nah, di sini kita masukkan satu teman-teman ya. Nah, setelah ini kita klik konfirmasi. Nah, ketika klik konfirmasi, maka akan muncul sebuah resi seperti ini ya, di print teman-teman. Kalian tinggal print aja, klik print. Terus, misalkan kalian studi kasusnya itu sebagai dropshipper, kalian tinggal ubah di bagian sininya, simpan sebagai PDF. Simpan saja si filenya. Di sini kita ubah misalkannya itu resi 30 Juni COD teman-teman ya. Kita tinggal klik save aja. Nah, setelah itu kalian tuh langsung kirimkan si resinya itu ke supplier ya. Maka si supplier itu akan menempelkan si resi tersebut ke produk yang sudah kita order. Pasti kayak gitu kan alur kerjanya si dropshipper. Nah, dari situ ada hal yang harus kalian lakukan. Ketika si resinya udah ditempelkan di produknya dan akan dikirim ke JNE-nya, maka kalau misalkan kita nggak klik siap kirim ini, si produknya itu bakalan dibalikin lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak klik ini, di JNE itu nggak bakalan diproses teman-teman ya. Dan itu sudah saya alami beberapa kali. Kalau misalkan lupa nggak di klik siap kirim ini. Jadi, ketika si resinya udah dikasih ke supplier, kalian itu langsung saja klik siap kirim. Karena kalau misalkan resi udah dikirim ke supplier, produknya itu bukan ready kan, dan sudah siap diberikan. Nah, di sini kalian itu harus melakukan siap kirim terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah klik siap kirim, maka produk kalian itu bakalan diterima dan produk kalian itu akan dikirimkan. Nah, itu adalah salah satu perbedaan ketika kita mengkonfirmasi pesanan di Lazada dibandingkan dengan marketplace lainnya. Nih, biar nggak bingung lagi, jadi seperti ini ya. Ada 3 step yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian itu harus isi dulu faktur pesanan ini ya, isi teman-teman ya. Isi faktur pesanan ini. Setelah diisi, maka akan muncul sebuah resi ya. Resi. Nah, si resi ini kalian itu kirim saja ke supplier ya, ke supplier. Nah, setelah si resi sudah nyampe di supplier dan kalian tuh misalkan tanyakan, "Kak, barangnya itu kapan dikirim?" Misalkannya itu nanti malam ya resinya update. Nah, dari situ sorenya itu kalian tuh harus di bagian pesanan ataupun atur pengiriman. Langsung di sininya itu kalian tuh klik siap kirim ya. Di bagian sininya itu langsung saja klik siap kirim.
Nah, ketika sudah diklik siap kirim, maka produk kalian itu bisa di-ACC oleh sistem JNE-nya ya, ataupun dari pihak JNE-nya. Kalau nggak diklik siap kirim, maka produknya itu bakalan dibalikin lagi. Coba deh kalau misalkan nggak percaya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfirmasi pesanan di Lazada. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan di bagian resi, di bagian pecah pesanan, dan di bagian atur pengiriman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.